Salam sehat dan bahagia, Gulo Klepo Official dengan bangga mempersembahkan cerita legenda Nusantara. Legenda Manik Angkeran, asal mula Selat Bali. Ketika keserakahan memisahkan daratan, pernahkah kalian berpikir mengapa Pulau Jawa dan Pulau Bali terpisah oleh lautan biru yang luas? Konon, keduanya dahulu satu daratan, menyatu dalam kesuburan dan kedamaian. Namun, sebuah peristiwa ajaib yang lahir dari keserakahan dan penyesalan seorang anak, memecah bumi dan membentuk Selat Bali yang kita kenal hari ini. Inilah kisahnya, kisah tentang cinta seorang ayah, kebodohan seorang anak, dan kutukan alam yang abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para pendengar kisah Nusantara. Semoga hari ini membawa kesehatan, ketenangan, dan keberkahan bagi kita semua. Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar legenda-legenda dari Tanah Jawa tetap lestari. Kisah ini berasal dari Tanah Kediri, Jawa Timur, pada masa kerajaan kuno yang makmur dan penuh kebijaksanaan. Mari kita buka lembar kisah lama ini bersama-sama. Di kerajaan Daha yang makmur, hiduplah seorang pendeta suci bernama Empu Sidi Mantra. Ia dikenal luas sebagai orang bijak yang menolong siapapun tanpa pamrih. Dengan doa dan tapa berata, ia menurunkan hujan bagi desa kering, menyembuhkan orang sakit, dan membawa ketentraman bagi rakyatnya. Rumahnya berdiri di tepi hutan, dikelilingi sawah hijau dan suara gamelan dari kejauhan. Namun, di balik kedamaian itu, tersimpan ujian yang kelak akan mengguncang hidupnya. Empu Sidi Mantra hidup bersama istrinya, seorang perempuan lemah lembut dan berparas cantik. Mereka hanya memiliki seorang anak laki-laki, Manik Angkeran, yang sejak kecil menunjukkan kecerdasan luar biasa. Namun seiring usia, kebijaksanaan sang ayah tak menetes ke hatinya. Ia lebih gemar bergaul dengan pemuda istana dan sering menghabiskan waktu di tempat judi. Empu Sidi Mantra menasihatinya berulang kali, tetapi setiap kata bijak seolah menguap di udara. Hari berganti, dan kehidupan keluarga Empu Sidi Mantra kian muram. Manik Angkeran yang dulu begitu dimanjakan kini terjebak dalam lingkaran hutang dan tipu daya para penjudi. Setiap kali ia berjanji untuk berubah, godaan dunia datang lebih kuat dari sebelumnya. Malam-malamnya dihabiskan di rumah permainan, dan siang hari ia bersembunyi dari para penagih. Tak ada lagi kedamaian di rumah pendeta itu. Suatu sore yang panas, tanah Daha berdebu dan langit tampak muram. Manik pulang dengan napas tersengal, wajah pucat, dan mata ketakutan. Di belakangnya, suara langkah kaki berat menggema. Beberapa pemuda kasar membawa golok dan tongkat bambu, berteriak memanggil namanya. Manik Angkeran, keluarlah, bayar hutangmu atau nyawamu yang jadi gantinya. Suara itu mengguncang hati sang ibu hingga ia menjerit ketakutan. Empu Sidi Mantra keluar dari rumah dengan langkah tenang. Meski wajahnya teduh, matanya menyimpan bara. Ia berdiri di depan para penagih hutang itu dan berkata lembut, "Anak muda, aku tahu anakku bersalah. Berilah waktu 3 hari. Setelah itu, kalian akan menerima semua hak kalian." Para penagih saling pandang. Mereka menunduk, karena suara sang empu membawa wibawa yang membuat lutut mereka gemetar. Akhirnya mereka pergi, meski dengan wajah tak puas. Malamnya, rumah keluarga itu kembali sunyi. Manik duduk di pojok ruangan, menggigil dalam rasa takut dan malu. Ia berlutut di depan ayahnya, menangis tanpa suara. "Anakku," kata sang ibu perlahan, "kehidupan ini ibarat sungai. Jika airnya kotor, bersihkanlah dari sumbernya. Jangan biarkan arus dosa membawamu tenggelam." Namun kata-kata bijak itu hanya menjadi angin lalu di telinga Manik. Malam semakin larut. Di halaman belakang rumah, Empu Sidi Mantra menyalakan dupa dan duduk bersila di atas tikar pandan. Kedua tangannya terkatup, dan dari bibirnya mengalir doa yang lembut namun dalam. Ia memohon kepada para dewa dan leluhur agar diberi petunjuk untuk menyelamatkan anaknya dari kebinasaan. Angin
menghembus pelan, membawa wangi dupa ke langit yang bertabur bintang. Di tengah hening malam itu, terdengar suara halus dari arah langit. Suara itu bagaikan desir angin yang berbicara di telinga sang empu. Wahai Sidi Mantra, penderitaanmu terdengar hingga kahyangan. Pergilah menuju Gunung Agung di seberang timur. Temuilah naga besuki, penjaga harta suci. Ia akan menolongmu. Mendengar itu, Empu Sidi Mantra menunduk penuh hormat dan bersyukur. Saat fajar menyingsing, ia mulai bersiap untuk perjalanan jauh. Dupa masih mengepul di altar kecil di sudut rumah. Ia membawa tongkat bambu suci, kendi air, dan genta perak peninggalan leluhurnya. Istrinya menatap penuh haru, menahan air mata. Pergilah, wahai suamiku. Semoga Dewata melindungi setiap langkahmu. Empu Sidi Mantra mengangguk, lalu melangkah ke jalan setapak yang mengarah ke timur, ke arah Bali. Di belakang rumah, Manik Angkeran memandangi punggung ayahnya yang perlahan hilang di balik kabut. Dalam hatinya, ia merasa malu dan takut. Namun di sudut hatinya yang terdalam, ada sedikit harapan bahwa ayahnya benar-benar akan menolongnya lagi. Ia tidak tahu bahwa perjalanan suci itu akan membuka jalan bagi kutukan yang kelak mengubah wajah dunia. Pagi itu, mentari menyembul perlahan dari balik pegunungan timur. Langit berwarna keemasan, dan embun masih menggantung di ujung-ujung daun. Empu Sidi Mantra melangkah mantap menyusuri jalan panjang yang menembus hutan, ladang, dan tepi sungai. Setiap langkahnya disertai doa, dan setiap napasnya adalah kesabaran. Ia tahu, perjalanan ini bukan sekadar mencari harta, melainkan mencari jalan penyelamatan untuk jiwa anaknya yang tersesat. Hari berganti menjadi malam. Angin gunung berhembus dingin, membawa aroma tanah basah dan bunga liar. Empu Sidi Mantra berhenti di bawah pohon beringin tua untuk beristirahat. Ia menatap bintang di langit, lalu menutup mata, memusatkan pikirannya. Dalam meditasinya, suara gaib membimbingnya, teruslah menuju timur. Saat kau mendengar gemuruh dari bumi, di sanalah tempat naga penjaga berada. Keesokan harinya, ia tiba di lereng Gunung Agung, tanah suci yang diselimuti kabut tebal. Suara gemuruh samar terdengar dari kawah di puncak. Bunga-bunga hutan bergoyang ditiup angin hangat yang naik dari perut bumi. Empu Sidi Mantra mendaki perlahan. Langkahnya mantap meski jalannya curam. Di puncak gunung itu, ia berhenti di tepi kawah yang luas dan berwarna kehitaman. Ia menyiapkan sesaji di atas batu datar, bunga kamboja putih, beras kuning, dan dupa yang menyala perlahan. Di tangannya tergenggam genta perak sakti, peninggalan leluhur yang hanya boleh dibunyikan untuk memanggil makhluk suci. Dengan hati khusyuk, ia membunyikan genta itu 3 kali. Dentangannya menggema di antara tebing, bergulung bersama angin, lalu lenyap ke dasar kawah yang gelap. Tanah bergetar, asap kawah memunculkan pusaran besar, dan dari dalamnya terdengar suara berat namun lembut, "Siapakah yang berani memanggilku?" Empu Sidi Mantra menunduk hormat. "Hamba datang memohon pertolongan, wahai penjaga Gunung Agung. Anak hamba dalam kesulitan dan hampir binasa oleh hutang dan dosa." Suara itu bergemuruh lagi, dan perlahan sosok besar menjulang dari dalam kawah. Di hadapan Empu Sidi Mantra kini berdiri naga besuki, makhluk agung penjaga keseimbangan bumi Bali. Sisiknya memantulkan cahaya seperti emas cair, dan matanya dalam bak danau tanpa dasar. "Wahai manusia suci," ujar sang naga, "aku tahu tujuanmu. Aku akan menolongmu karena hatimu bersih. Ambillah sebagian hartaku, tapi ingatlah, jangan biarkan anakmu dikuasai keserakahan." Dengan satu gerakan lembut, naga itu menggoyangkan ekornya, dan dari sisiknya berjatuhan emas serta permata yang berkilauan. Empu Sidi Mantra menunduk penuh hormat. Ia mengucapkan terima kasih dengan hati bergetar. "Wahai penjaga agung," katanya, "aku berjanji akan menggunakan anugerah ini untuk kebaikan. Anakku akan kubimbing agar berhenti dari jalan sesat." Naga besuki mengangguk perlahan, lalu tubuhnya berputar, menyatu kembali dengan kabut kawah. Gemuruh berhenti, meninggalkan kesunyian suci yang menenangkan hati. Dengan hati penuh syukur, Empu Sidi Mantra mengumpulkan harta itu ke dalam kain putih.
Ia menuruni lereng gunung perlahan sambil memanjatkan doa. Di sepanjang perjalanan pulang, burung-burung berkicau riang, seolah ikut bergembira. Ia tahu, ini bukan sekadar rezeki, tapi juga ujian. Sebab emas bisa menyelamatkan hidup, namun juga bisa menjerat jiwa. Sore hari ia tiba kembali di Daha. Keluarganya menyambut dengan air mata bahagia. Ia menyerahkan emas dan permata itu kepada Manik Angkeran. Gunakan ini untuk melunasi hutangmu. Nah, tapi ingat, jangan sekalipun berjudi lagi. Manik mencium tangan ayahnya, matanya basah. Untuk sesaat, ketenangan kembali singgah di rumah itu. Setelah Empu Sidi Mantra membawa pulang harta dari Gunung Agung, kehidupan keluarga mereka kembali makmur. Manik Angkeran pun tampak berubah. Ia menjadi lebih tenang, rajin membantu ayahnya, dan mulai belajar ilmu kebatinan. Penduduk Daha memuji perubahan itu. Lihatlah, anak Empu Sidi Mantra kini sudah dewasa, kata mereka dengan kagum. Namun di balik senyumnya, masih tersimpan bara kecil dalam hatinya. Hasrat akan kemewahan dan pujian yang dulu menjerumuskannya. Dan seperti api yang tertiup angin, godaan itu kembali menyala perlahan. Beberapa minggu kemudian, datanglah sekelompok pemuda ke pasar Daha. Mereka bermain judi dadu dan membawa perhiasan mewah. Kau tak ingin mencoba keberuntunganmu, Manik? Bisik seorang kawan lamanya dengan senyum licik. Awalnya Manik menolak, tapi suara dadu dan tawa mereka seolah memanggil masa lalunya. Hanya sekali saja, batinnya. Tapi seperti dulu, sekali berubah menjadi 2 kali, 2 menjadi 10. Dalam waktu singkat, harta pemberian ayahnya lenyap dari tangan. Dan untuk menutup kerugiannya, ia kembali berhutang, lebih besar dari sebelumnya. Ketika semua harta habis, Manik pulang dengan wajah pucat. Ia bersujud di depan ayahnya, air matanya jatuh. Ayah, maafkan aku telah kalah lagi. Tolong bantu aku sekali ini saja, pintanya dengan suara gemetar. Empu Sidi Mantra memandang anaknya dengan mata sedih. Anakku, engkau telah berjanji di hadapan dewata dan ayahmu sendiri. Tidak ada doa yang akan berguna jika hatimu masih diperbudak oleh keserakahan. Manik menggigit bibirnya. Kata-kata itu seperti pisau yang menembus dada. Ia menunduk, tapi dalam diam, kemarahan tumbuh, bukan pada dirinya, melainkan pada sang ayah yang dianggap tak mau mengerti penderitaannya. Malam itu, saat bulan purnama menggantung di langit, Manik Angkeran bangun diam-diam. Ia membuka peti kayu dan menemukan genta sakti ayahnya, benda kecil dari emas yang dapat memanggil makhluk gaib penjaga alam. Tangannya bergetar, tapi hasratnya lebih kuat daripada ketakutan. Dengan ini, aku sendiri akan mencari harta dari naga itu, gumamnya. Ia menyelinap keluar rumah, menapaki jalan menuju timur, menyeberangi hutan, lembah, dan sungai dengan langkah penuh tekad dan kebodohan. Beberapa hari perjalanan berlalu. Manik tiba di kaki Gunung Agung. Asap tipis mengepul dari kawah di puncak, dan udara di sekitarnya beraroma belerang. Ia berdiri di tepi jurang sambil menggenggam genta itu. Jika ayah bisa memanggil naga itu, aku pun bisa, katanya sombong. Ia menggoyangkan genta keras-keras tanpa mengucap mantra seperti yang dilakukan ayahnya. Suara lembut menggema dari dalam bumi, seperti napas makhluk purba. Tanah bergetar, angin berputar, dan dari kawah muncul cahaya menyala hijau. Naga besuki menjelma di hadapannya, besar dan agung, sisiknya berkilau seperti zamrud. Naga besuki menatap Manik dengan lembut. Engkau anak dari Empu Sidi Mantra. Mengapa engkau datang sendiri, wahai Manik Angkeran? Manik berlutut pura-pura hormat. Aku datang membawa salam ayahku, wahai naga suci. Ia memintamu sekali lagi menolong kami. Naga menunduk sedikit. Ayahmu tidak pernah meminta lebih dari yang ia butuhkan. Apakah kau datang dengan niat yang sama? Manik terdiam, tapi matanya tak bisa melepaskan pandang dari sisik naga yang berkilauan, seperti lautan emas hidup. Disinilah racun keserakahan kembali menelan seluruh nuraninya. Naga besuki menatap Manik Angkeran lama sekali. Tatapan matanya dalam, seperti menembus relung jiwa manusia di hadapannya. Engkau
membawa pesan ayahmu? Tanyanya lagi. Manik menunduk, berpura-pura rendah hati. Benar, wahai naga suci, ayahku membutuhkan bantuanmu sekali lagi. Naga Besuki menarik napas panjang, tubuhnya bergetar halus, sisiknya berkilau bagai emas terbakar cahaya matahari. Jika benar demikian, ambillah sebagian dari sisikku. Tapi ingatlah, jangan sekalipun kau mencuri. Harta sejati adalah kejujuran dan hati yang bersih. Manik mengangguk, namun dalam hatinya, ia tak mendengar satupun kata dari sang naga. Ketika naga memejamkan mata untuk memanggil kekuatan alam, sisik-sisiknya memancarkan cahaya yang menetes menjadi butiran emas dan batu mulia. Manik menatap dengan mata berbinar. Begitu banyak, begitu mudah, pikirnya. Tangannya bergetar, bukan karena takut, tapi karena keinginan yang membuncah. Beberapa saat kemudian, ketika naga selesai memberikan sebagian emas, ia berkata lembut, "Sampaikan salamku pada ayahmu. Katakan padanya, semoga anaknya menemukan cahaya kebijaksanaan." Namun begitu naga berpaling, mata Manik menyipit. Ia melihat ekor panjang naga yang berkilauan seperti untayan permata. Iblis dalam hatinya berbisik, ekor itu hanya sedikit potongan saja bisa membuatmu kaya selamanya. Tanpa berpikir panjang, Manik mencabut kerisnya. Dalam satu gerakan cepat, ia menebas ujung ekor naga. Darah merah menyala menyembur, bukan darah biasa, melainkan api yang membakar udara di sekitarnya. Naga Besuki menjerit, suaranya menggema menembus bumi dan langit. "Wahai manusia bodoh!" raung naga itu, suaranya seperti guntur. "Engkau telah melanggar janji suci dan menodai kemurahan hati alam." Manik terlempar ke belakang, wajahnya diliputi ketakutan, tapi emas di tangannya tetap digenggam erat. Ia berlari meninggalkan gua, menuruni lereng gunung secepat angin, sementara api dari napas naga memburu di belakangnya. Tanah bergetar hebat, pohon-pohon tumbang, bebatuan menggelinding, dan kilat menyambar langit di atas gunung agung. Dari kawah terdengar raungan yang mengguncang dunia. "Kutukanku akan mengikuti langkahmu, wahai anak serakah." Setiap langkah Manik meninggalkan jejak bara di tanah. Api menjilat tumitnya, membakar rumputan menjadi abu. Ia berlari menuju hutan lebat, napasnya tersengal, tapi api semakin mendekat. Hingga akhirnya, tubuhnya tersambar nyala panas naga. Ia menjerit, lalu diam. Di tempat itu, hanya tersisa abu, bau belerang, dan sehelai kain hangus tertiup angin malam. Naga Besuki merayap keluar dari gua dengan tubuh terluka parah. Matanya penuh kesedihan, bukan amarah semata. "Wahai Empu Sidi Mantra," gumamnya lirih, "anakmu telah menghancurkan dirinya sendiri." Ia memandang ke arah barat, ke tanah Jawa yang jauh di seberang laut, dan berdoa agar sang ayah mengetahui apa yang telah terjadi. Dari tubuhnya menetes darah api, jatuh ke tanah dan membentuk bebatuan hitam di sekitar kawah, simbol abadi dari luka yang tak akan pernah sembuh. Angin membawa bau belerang dan kesedihan itu ke seluruh penjuru Bali. Di kejauhan, di rumahnya di Daha, Empu Sidi Mantra tersentak dari semedinya. Genta emas di sudut ruangan bergetar sendiri, mengeluarkan suara lirih seolah menangis. Ia tahu sesuatu telah terjadi. "Anakku," bisiknya, matanya basah. Istrinya datang tergesa. "Ada apa, Kakanda?" Empu memandang istrinya dengan mata sendu. "Kutukan telah jatuh. Aku harus pergi ke Bali." Tanpa menunggu, ia mengambil tongkat dan jubah putihnya. Langkahnya berat, tapi hatinya mantap. Ia tahu, di balik lautan dan gunung yang jauh, ada dosa yang menunggu untuk diampuni, atau ditebus dengan air mata. Empu Sidi Mantra berjalan menyeberangi hutan dan pegunungan selama berhari-hari. Ia tak membawa bekal selain tongkat kayu dan doa yang tak putus dari bibirnya. Langit muram, awan pekat menggantung di atas kepalanya, seolah ikut berduka. Dengan tatapan tajam, ia menatap ke arah Gunung Agung yang puncaknya tampak menyala merah samar. "Di sanalah darah dagingku bersemayam," ucapnya lirih. "Aku harus menemuinya, meski dunia memisahkan kami." Langkahnya ringan tapi penuh duka. Dalam hatinya, doa terus bergema.
bukan lagi untuk keajaiban, melainkan untuk pengampunan. Ketika tiba di kaki Gunung Agung, udara terasa berat oleh aroma belerang dan abu. Pohon-pohon hangus, tanah retak, dan udara panas masih menyelimuti lereng gunung. Di tengah kawah, seekor naga raksasa meringkuk lemah, tubuhnya terbakar, ekornya terpotong separuh. Empu Sidi Mantra menunduk dalam-dalam. "Wahai naga besuki, ampunilah anakku," ucapnya lirih. "Ia telah buta oleh keserakahan. Tapi aku memohon agar roh dan tubuhnya mendapat kesempatan untuk menebus dosa." Naga besuki membuka mata perlahan. Matanya lembut namun berduka. "Empu yang bijak, dosanya besar, tapi kasihmu lebih besar lagi. Jika engkau sungguh ingin menebusnya," lanjut naga itu, "ambillah potongan ekorku yang telah dicurinya, dan letakkan di tubuhku kembali. Dengan begitu, nyawanya akan kembali pula. Namun, tidak untuk bersatu denganmu di dunia yang sama." Empu mengangguk, meneteskan air mata. Ia mengangkat abu yang tersisa di tanah, abu yang dulunya adalah manik angkeran, lalu menaburkannya perlahan di dekat tubuh naga. Dengan tongkatnya, ia menggambar mantra suci di udara, dan potongan ekor naga menyatu kembali. Angin berhenti bertiup, dan dari abu itu muncul cahaya lembut, membentuk sosok manusia muda yang perlahan hidup kembali. Manik angkeran terbangun, tubuhnya gemetar, matanya menatap ayahnya dengan pandangan penuh penyesalan. Ia bersujud di hadapan sang kuku, air matanya jatuh membasahi tanah hitam. "Ayah, ampuni aku. Aku telah menodai kasihmu, menipu naga suci, dan membakar diriku dalam dosa." Empu Sidi Mantra meletakkan tangan di bahunya. "Anakku, penyesalanmu telah membuka jalan pengampunan. Tapi luka yang kau buat tidak bisa disembuhkan di dunia ini. Tinggallah di sini, di bawah bimbingan naga besuki. Tebuslah dosamu dengan ketenangan dan kebajikan." Manik hanya bisa menangis dan mencium tangan ayahnya. Dengan langkah berat, Empu Sidi Mantra berjalan meninggalkan anaknya. Di daratan yang kini ia pijak, di bawah sinar mentari pagi, ia menancapkan tongkat sakti ke tanah untuk terakhir kalinya. "Biar dunia menjadi saksi," katanya, "bahwa antara aku dan anakku terpisah bukan karena kebencian, tetapi karena penyesalan dan kasih yang tak bisa bersatu lagi." Tanah berguncang perlahan, retakan panjang membelah bumi di antara Jawa dan Bali. Dari celah itu, air laut masuk deras, membentuk sebuah sungai lebar yang kemudian dikenal dengan sebutan Selat Bali, pemisah abadi antara ayah dan anak, antara dua daratan yang dulunya satu. Empu Sidi Mantra menatap laut yang kini memisah mereka. Ia menutup mata dan berdoa, "Semoga engkau damai di sana, anakku. Semoga penyesalanmu menjadi doa yang menjaga dunia dari keserakahan." Lalu, ia berjalan perlahan ke arah barat, meninggalkan pantai yang kini menjadi saksi cinta dan perpisahan. Di kejauhan, Manik Angkeran menatap ke laut, menangis, namun hatinya kini tenang. Dan ombak pun bergulung lembut, seolah mengisahkan kembali legenda itu pada setiap generasi yang lahir di tepian Selat Bali. Demikianlah legenda Manik Angkeran, yang bukan sekadar hanya kisah tentang terbentuknya Selat Bali, tetapi cermin kehidupan manusia, bahwa keserakahan selalu membawa kehancuran, dan penyesalan sejati hanya datang dari hati yang tulus ingin berubah. Alam menjadi saksi bahwa cinta seorang ayah mampu memisahkan daratan, namun juga menyatukan dua jiwa dalam doa yang abadi. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar kisah-kisah legenda Nusantara tetap hidup di hati kita semua. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dalam dunia mistis yang tak lekang oleh waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.